for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Vietnam kini juga datang dengan kejutan besar. Mereka dikabarkan memiliki dua pemain naturalisasi baru yang siap bergabung dengan mesin gol Nguyen Xuan San. Apakah ini akan menjadi ancaman serius bagi skuad Garuda? Atau justru Indonesia tetap lebih unggul? Simak pembahasannya sampai selesai karena ada fakta menarik yang membuat duel Indonesia kontra Vietnam dipastikan semakin panas. Persaingan antara timnas Indonesia dan Vietnam memang selalu menjadi salah satu laga yang paling dinantikan di Asia Tenggara. Setiap pertemuan kedua tim selalu menghadirkan tensi tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, Vietnam ternyata tidak tinggal diam. Setelah Indonesia terus menambah kekuatan melalui pemain naturalisasi, Vietnam juga melakukan langkah serupa demi mempertahankan status mereka sebagai salah satu tim terbaik di kawasan ASEAN. Media Vietnam melaporkan bahwa pelatih Kim Sang-sik mulai menyiapkan kekuatan terbaiknya. Selain mempertahankan pemain-pemain senior, ia juga memasukkan dua pemain naturalisasi baru ke dalam persiapan tim. Kehadiran pemain baru tersebut membuat Vietnam memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi menghadapi lawan-lawan berat, termasuk timnas Indonesia. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Nguyen Tay Loc, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Giovanni Magno. Pemain kelahiran Brasil yang sudah lama berkarir di Liga Vietnam dan kini resmi menjadi warga negara Vietnam. Bukan hanya itu, Vietnam juga memiliki Patrick Le Giang yang menambah kualitas di sektor penjaga gawang. Dengan hadirnya pemain-pemain baru tersebut, kedalaman skuad Vietnam semakin meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun, sosok yang tetap menjadi perhatian utama adalah Nguyen Xuan San. Penyerang naturalisasi asal Brasil tersebut sudah membuktikan kualitasnya sejak membela Vietnam. Ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi salah satu striker paling berbahaya di Asia Tenggara. Kini, dengan hadirnya pemain-pemain baru di sekelilingnya, lini serang Vietnam diprediksi akan menjadi lebih hidup. Kombinasi kreativitas, pengalaman, dan penyelesaian akhir membuat mereka berpotensi menjadi ancaman serius bagi setiap lawan. Pelatih Kim Sang-sik sendiri menyebutkan bahwa penggunaan para pemain naturalisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap pertandingan. Artinya, Vietnam memiliki fleksibilitas dalam menentukan formasi maupun susunan pemain terbaiknya. Meski demikian, bukan berarti timnas Indonesia harus merasa khawatir berlebihan. Skuad Garuda juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa membuat kualitas Indonesia meningkat secara signifikan. John Hartman kini memiliki lebih banyak opsi untuk menyusun komposisi terbaik, mulai dari lini belakang hingga lini depan. Dengan kualitas individu yang semakin merata, Indonesia diyakini mampu mengimbangi bahkan mengalahkan Vietnam apabila mampu tampil disiplin dan memanfaatkan setiap peluang. Pertandingan nanti kemungkinan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain semata. Faktor strategi, kondisi fisik, mental bertanding, hingga efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi penentu utama. Vietnam memang memiliki tambahan pemain naturalisasi yang meningkatkan kekuatan mereka. Namun Indonesia juga memiliki perkembangan yang tidak kalah pesat. Karena itulah duel kedua negara diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup Piala AFF 2026. Kedua tim sama-sama memiliki target besar untuk melaju sejauh mungkin. Vietnam ingin mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara. Sementara Indonesia berambisi membuktikan bahwa mereka kini telah naik ke level yang lebih tinggi dan mampu bersaing dengan siapapun. Melihat persiapan kedua tim, pertandingan Indonesia melawan Vietnam dipastikan akan berlangsung sengit sejak menit pertama. Setiap kesalahan kecil bisa menjadi penentu hasil akhir. Para pendukung tentu berharap timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan terbaik dan membawa pulang hasil positif ketika menghadapi rival berat tersebut. Yang menarik, persaingan naturalisasi kini bukan hanya menjadi milik Indonesia. Vietnam juga mulai memanfaatkan jalur yang sama untuk meningkatkan kualitas skuad mereka. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan sepak bola Asia Tenggara kini semakin kompetitif. Tidak ada lagi tim yang bisa dianggap remeh. Setiap negara terus berbenah demi menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN. Satu hal yang pasti,
Laga Indonesia melawan Vietnam nanti bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah duel dua tim besar dengan ambisi yang sama, yaitu meraih gelar Piala AFF 2026. Siapa yang mampu mengendalikan pertandingan, memanfaatkan peluang, dan menjaga konsentrasi hingga peluit akhir, dialah yang berpeluang keluar sebagai pemenang. Bagaimana menurut kalian? Apakah tambahan pemain naturalisasi Vietnam akan membuat mereka semakin sulit dikalahkan, atau justru timnas Indonesia tetap lebih kuat dan mampu mengamankan kemenangan? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan Piala AFF 2026. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dadaku.